Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allazi ja'ala syahru Ramadan unsila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang penuh keberkahan, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai silmi kafah untuk mengantar frame kehidupan Islam ini menuju pada aslam, keselamatan. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah bersyahadat dalam lisan. Dia sallallahu itu mas syahadat secara lisan. Tetapi rupanya makna syahadat bukan hanya sekedar lisan. Tetapi harus kita bangun komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdillah yang berimplikasi kepada bagaimana amalan-amalan ritual kita, bagaimana mulianya salat jamaah yang luar biasa di Masjid Syura ini. Jamaahnya hampir setiap saat banyak, karena saya biasa salat di sini. Dan saya yakin bahwa ada daya tarik tersendiri dari masjid ini sehingga jemaah tertarik untuk masuk di rumah Allah ini. Betapa mulianya salat di awal waktu maupun menjadi contoh suri teladan di dalam melakoni peran kehalifaan. Karena kita hadir di permukaan bumi ini tidak terlepas dari dua peran. Sebagai Abdullah yang berimplikasi kepada bagaimana melaksanakan amalan-amalan ritual yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan yang kedua adalah sebagai Khalifatullah, sebagai warisan dari nenek moyang kita Adam. Inni jahilun fil ardi khalifah. Nabi dan Rasul yang membawa Islam bukan hanya identitas, bukan hanya doktrin, tetapi membawa Islam sebagai nilai yang dicontoh dan dilatihkan kepada umatnya. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Salah satu kehendak universal dari manusia ingin selamat fid dunia wal akhirah. Kalau saya tanya mulai dari Pak Haji, loki selamat lino akhirat, pasti maka ada loka selamat. Mulai dari sini saya sampai ke ibu-ibu di atas, pasti jawabannya itu. Nah rupanya insya Allah Islam ini adalah sudah frame kehidupan untuk mengantar kita menuju pada keselamatan, aslam. Dan bukan hanya keselamatan di dunia, tetapi keselamatan di alam-alam berikutnya. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat di kehidupan kita di dunia ini, dan selamat nanti di alam barzakh, dan selamat di alam pengadilan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana menuju pada keselamatan? Tadi bahwa Islam ini dilengkapi dengan silmi kafah, Al-Quran yang sudah banyak dipraktikkan oleh Rasulullah. Makanya dikatakan bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak Quran.
yang sudah dibukukan dalam hadis-hadis, dibukukan dalam kitab-kitab para ulama, dan insya Allah bisa juga nanti menjadi referensi adalah buku-buku yang dibagi tadi itu bisa menjadi referensi. Buku-buku yang membahas ayat-ayat kauniyah, buku pertanian, buku tentang daun, buku tentang kesehatan, itu ada juga referensi untuk bagaimana mengenal Tuhan dan bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat kesempatan ini mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa ayat-ayat kauniyah yang dikaji oleh para ilmuwan itu adalah sebenarnya perjalanan spiritual untuk mendekat dan mengenal Tuhan. Karena Tuhan memperkenalkan dirinya pada ayat-ayat kauniyah, dia perkenalkan dirinya di Al-Quran, dia perkenalkan zatnya, dia perkenalkan sifatnya, namanya, bahkan dia perkenalkan af'alnya di dalam Al-Quran. Tetapi Tuhan juga memperkenalkan dirinya di ayat-ayat kauniyah. Inilah nanti yang mendasari bahwa frame kehidupan Islam itu tidak dibangun dengan 3 kan akidah yang kuat. Akidah, bagaimana betul hakul yakin mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tapi bukan hanya juga kalimat dibaca. Sehingga saya katakan begini, untuk membangun akidah yang kuat, haruslah kita memiliki 3 pemahaman. Yang pertama adalah pemahaman tentang diri, yang kedua pemahaman yang mendalam tentang di luar diri kita. Nah ini nanti bisa disinggung. Mudah-mudahan nanti subuh bisa jadi kita diskusi masuk pada hitung-hitungannya. Malam ini hanya pengantar saja dulu karena hanya 15 sampai 20 menit. Kemudian yang ketiga, pengenalan kita terhadap siapa sih sebenarnya yang kita sembah. Tetapi ketika pemahaman kita mendalam tentang diri kita dan pemahaman yang kuat atau yang mendalam tentang siapa di luar kita, siapa makhluk lain di luar diri kita, insya Allah kita akan temukan siapa sih sebenarnya Tuhan. Karena perkenalan pertama Rasulullah Muhammad dengan Allah adalah dia memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Rasulullah kan diperintahkan untuk membaca. Apakah sudah ada Al-Quran pada saat itu? Kan belum ada kan? Rupanya yang diperintahkan untuk baca adalah dirinya, bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal daging. Nanti ayat-ayat berikutnya itu baru rinci kan, mulai dari nutfah ya. Di surah Al-Hajj itu luar biasa sebenarnya Al-Quran itu bisa dikaji luar biasa. Tetapi setelah kita telusuri 5 ayat pertama di Iqra itu, yang pertama Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Jadi sebenarnya yang disuruh baca itu adalah alam dirinya dulu, alam mikrokosmos bahasa pengetahuannya sekarang. Setelah itu ayat berikutnya Allah memperkenalkan sifatnya Rabb Al-Akram, Maha Mulia. Saya setelah merenungkan itu ayat 5 luar biasa. Ini perkenalan pertama. Jadi kalau begitu sebenarnya ya, jalan untuk bagaimana kita mengenal Tuhan, kenallah melalui ciptaannya dan kenallah melalui ayat-ayat kauliyah yang sudah diungkapkan di dalam Al-Quran. Nah, akidah yang kuat nanti inilah nanti yang akan mengantar kita untuk komitmen dan ikhlas melakukan syariah. Komitmen yang kuat untuk bagaimana memahami sunnatullah, hukum-hukum Allah. Saya sekarang mencoba Pak, memprovokasi itu para penegak hukum. Saya bilang, apakah kita tidak berani untuk bagaimana menurunkan pasal-pasal hukum-hukum positif itu berasal dari apa yang dikatakan Allah. Kenapa saya bilang terlalu bangga, sudah berapa abad ini atau berapa tahun ini, itu hukum Belanda yang menjadi tren di dalam bagaimana membuat hukum-hukum positif. Padahal ada pasal-pasal bisa diturunkan ya. Bagaimana menjaga alam, bagaimana hukum komunikasi, bagaimana hukum waris.
Karena ada semua di dalam Al-Quran. Ada yang butuh terjemahan, tafsir. Ada yang butuh, yang bisa memang secara langsung bisa kita terapkan dalam kehidupan. Ada secara tes langsung bisa diterapkan. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ard. Makan dan minumlah rezekiku, tapi jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. La talbisul haqqa wal batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Sudah ketahui batil, itu yang batil yang kita mau ikuti. Tapi memang Allah menyampaikan itu berat. Tetapi ketika kita komitmen dalam menegakkan kebenaran akan hadir, kebatilan akan sirna. Itu juga informasi Tuhan itu di dalam Al-Quran. Hadirin sidang jemaah taruh yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi di dalam melakoni hidup ini, untuk menuju pada aslam keselamatan, itu tidak terlepas dari 3 hubungan. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah, yang biasa kita dengar hablum minallah, yang kita maknai bahwa nanti berhubungan pada saat melaksanakan amalan-amalan ritual. Tetapi kalau sudah di luar salat, sudah luntur itu hubungan kita dengan Allah. Inilah yang mengantar, karena di antara salat itu sebenarnya melaksanakan kehalifaan dalam berbagai profesi. Saya mohon maaf, terkadang saya sampaikan, hadirkanlah Tuhan di dalam seluruh aktivitas kita di antara salat. Apanya yang dihadirkan? Hadirkan sifat mulianya. Tidak ada profesi, mulai dari ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, sampai presiden yang mengharapkan adanya ketransparansi dan kejujuran. Ini yang luntur di bangsa kita ini. Coba dalam rumah tangga saja, kalau suami tidak jujur, istri tidak jujur, itu pasti jadi masalah. Dalam penelitian dari ribuan orang-orang sukses, baik institusi sukses yang dikaji di Amerika, urutan pertama yang mengantar orang sukses adalah integritas dan kejujuran. Pegang ini anak-anak yang masih muda, terutama yang baru menuntut ilmu. Tanamkanlah dalam dirimu nilai-nilai kejujuran. Tetapi pemerintah memang harus terlibat juga bagaimana memformulasi pendidikan yang benar. Saya mencoba tadi, salah satu yang disampaikan Haji itu, mencoba mensuarakan bagaimana spiritualisasi keilmuan. Apa yang dimaksud itu? Bagaimana bahwa ilmuwan-ilmuwan, doktor, profesor yang sudah mengkaji kebenaran-kebenaran ilmiah harus naik tingkat. Bagaimana kebenaran ilmiah itu mengantar dirinya mendekat dan mengetahui Tuhan atau memahami Tuhan. Itu saya bahasakan spiritualisasi ilmu. Karena ruhnya ilmu pengetahuan pertamanya memang tidak terpisah, Pak, antara apa kata Tuhan di dalam Al-Quran dengan apa kata Tuhan di dalam ayat-ayat kauniyah. Saya baca buku, ya, 147 ilmuwan hebat. Disitulah masuk Al-Biruni, disitulah Ibnu Sina. Ibnu Sina kan dia paham fikih, dia hafal Quran, kemudian jadi ahli kedokteran. Coba sudah berapa abad, terkadang masih dikutip oleh dokter-dokter sekarang. Ini yang hilang karena dibaratkanlah ilmu. Sudah berapa abad, kurang lebih 500 tahun itu sudah dikendalikan oleh Amerika, ya, dengan memisahkan. Salah satunya dia katakan begini, ilmu itu bebas nilai. Harus kita kembalikan bahwa ilmu itu ada terikat pada nilai. Ini yang menjadi persoalan. Para guru besar banyak yang mengatakan mawatan nasab susah, karena Barat itu tidak mau terima kalau tidak rasional empiris. Saya bilang, Pak, kebenaran itu adalah kesepakatan. Kenapakah kita tidak berani untuk mengantar bagaimana Barat untuk berkiprah ke kita? Sudah banyak bukti kan irasional atau di luar logika berpikir kita, tetapi dia terbukti sebagai suatu kebenaran. Kalau ada jamaah di sini dari kesehatan, sudah banyak sekali diklaim oleh dokter. Tinggal 2 bulan karena kankernya sudah stadium 4. Mengamalkan sikir-sikir tertentu, terkadang duluan meninggal dokternya. Ini sudah fakta kan, nyata kan. Tidak mau dipahami oleh Barat bahwa itu tidak rasional itu. Padahal kalau sudah ada 5-4 orang itu yang sudah terbukti dengan mengamalkan sikir-sikir tertentu, itu kan sudah terbukti.
tapi tidak mau diterima. Jadi memang relatif subjektif, karena tergantung siapa yang bersikir. Dan yang paling menentukan tadi adalah bagaimana keyakinan kita terhadap apa yang kita baca. Karena sekarang ilmu pengetahuan luar biasa. Berselawat saja itu sudah langsung karena tubuh itu ini kan mengandung kabel-kabel listrik ini. Berselawat itu langsung menjalan dengan kecepatan luar biasa. Dan dia bisa memencar keluar. Ya. Nanti pembahasan tersendiri kalau kita membahas secara mendalam siapa sih diri kita dari pandangan ilmu pengetahuan dan pandangan spiritual. Luar biasa, Pak. Saya selalu katakan begini, biasa katakan bahwa semua kita ini memiliki potensi kewalian. Karena kita punya namanya tubuh halus atau biosplasmik dalam bahasa ilmu pengetahuan. Kita semua memiliki itu. Ya, kalau bahasa tasawufnya kita semua memiliki Nur Muhammad kan. Nur yang paling mulia adalah nurnya Muhammad dan itu dimiliki semua kita. Kenapa? Kita semua mendapatkan tipan ruh dari Tuhan yang memiliki kemuliaan. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Seiring dengan pembentukan satu sel dari stem cell ya, yang membentuk badan fisik kita, Allah memberikan ruh kemuliaan kepada kita semua. Ruh kecerdasan, ruh kejujuran, ruh keadilan. Makanya saya katakan tidak ada orang itu yang tidak memiliki nilai kejujuran. Tidak ada keadilan. Makanya dikatakan manusia itu makhluk spiritual. Semuanya kita sudah pernah mengenal Tuhan. Yang duduk semua di sini dan semua manusia yang keluar dari rahim itu sudah pernah bersyahadat. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Furamana nih mengaku. Makanya kita biasa mati lalu petang, dan lalu kapan mengaku jadi sekali dicabut ke di dalam rahim itu. Sudah pernah semua kita bersyahadat, syahadat tauhid, mentauhidkan Allah. Inilah yang mestinya keluar di dalam kehidupan kita ini untuk bagaimana betul kembali untuk membuktikan pentauhidan kita, la ilaha illallah. Sekali lagi bahwa akidah yang kuat, insya Allah dia akan membangun nanti akhlak yang kuat. Akhlak kepada siapa? Nah ini nanti akhlak pada seluruh makhluk. Tetapi kesadaran tentang siapa diri kita perlu, baru bisa kita menghargai lingkungan. Ini yang saya terharu, terus terang terharu waktu saya dipanggil Pak Haji, karena inspirasinya merupanya setelah saya ceramah di Masjid Ka'bah. Saya ungkap ini rahasia Allah di balik itu, berapa oksigen yang keluar, berapa kebutuhan oksigen untuk satu manusia. Nanti subuh itu, ya saya sudah ungkap sebenarnya di Masjid Raya, baru 2 unsur itu dihitung kalau diuangkan, ya, baru nitrogen yang dikandung udara yang kita hirup itu dan oksigen. Berapa Pak? 140 juta kalau dirupiahkan. Dengan harga oksigen 25.000 per liter. Tapi baru itu kita beli pada saat kita sakit. Makanya nikmat kesehatan itu luar biasa. Oksigen yang gratis akan dibeli pada saat kita masuk rumah sakit. Itu baru 2 unsur. Nah 16 unsur dibutuhkan karena sama itu unsur yang dibutuhkan tanaman sama dengan unsur diri kita. Jadi itu ayat lagi. Sampaikan Allah, seandainya kau mau hitung nikmatku, kau tidak bisa hitung. Kalau guru tak saya nasi baca, Pak Kiai dia kata masolang ini aseng alat demul ler hitungin aseng nikmat nafang Allah Taala. Tapi ya hitungkan ni Pak Kiai cobain napia oksigen dengan insukan ni kado-kadoi. Ya, jadi tadi hubungan kemanusiaan ya. Jadi yang banyak dibahaskan itu hanya 2, hablum minallah hablum minan nas. Utambai wice ditadampengnya. Bagaimana hubungan kita dengan alam? Karena kita semua ini tercipta dari unsur alam. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Semua yang hidup aku ciptakan dari air. Makanya hargailah air, sikapi air. Semua yang hidup tergantung pada tanaman. Karena hanya tanamanlah yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan zat hijau daunnya, klorofilnya. Dia bisa mengikat karbon dan mengikat air dengan bantuan sinar matahari membentuk dirinya. Kita hanya nebeng makan, Pak. Makanya dikatakan tanaman itu makhluk autotrof, dia bisa hidup sendiri. Coba di Camba sana tidak ada yang campur tangan manusia, dia bisa hidup. Kalau kita tidak bisa. Dan bahkan tadi yang disampaikan Haji itu bahwa terkadang yang dihitung hanya produksinya. Jadi sekarang ilmu pertanian pun saya koreksi. Saya hitung-hitung yang selama ini dihitung hanya gabahnya padi. Saya hitung berapa oksigen yang dikeluarkan oleh tanaman padi itu selama proses pertumbuhan. Lebih banyak nilainya oksigennya daripada gabahnya.
Ini kaget juga teman-teman di Unhas waktu saya presentasikan itu. Inilah yang saya masuk spiritualisasi ilmu pengetahuan. Dan perjuangannya berat karena sudah 400 tahun dikotomi kita. Di IAIN pun juga begitu, karena yang mengkaji pun ilmu agama itu adalah terdikotomi dengan bagaimana humanisasi ilmu. Terkadang ya hafal ayatnya, tetapi bagaimana implementasi dalam kehidupan, ayat itu dihafal tetapi tidak diterapkan dalam kehidupan. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi gendek nikah 10 menit, ya insya Allah subuh nanti. Jadi kita harus membangun akhlak. Karena rupanya Pak Haji ini antara Khalik, karena Allah kan menciptakan memperkenalkan dirinya yang pertama sebagai Khalik. Kemudian dia memperkenalkan makhluknya. Nah, di antara hubungan makhluk, di antara hubungan antara makhluk dengan Khalik, makhluk dengan ini itulah dibangun dengan akhlak. Dan kata dasarnya sama, khalaka ya, diciptakan, kemudian yang pencipta disebut Khalik, kemudian yang diciptakan disebut makhluk. Jadi ketiga hubungan inilah nanti harus diatur atau harus dipandu dengan akhlak. Yang selama ini baru akhlak kemanusiaan. Saya suarakan akhlak kepada makhluk. Guru Ta Kiai Haji Nasaruddin Umar, dia bahasakan ukhuwah makhlukiyah. Saya bilang, Pak Kiai, kalau saya spiritualisasi lingkungan. Apa saya bilang maknanya itu? Ketika saya memperbaiki, menjaga kesehatan air, menjaga tanaman, bukan hanya nilai ekologi di situ, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Ya, keluar ayatnya. Fataplu terlalu ayat runtuh yang terkait dengan jangan kau berbuat kerusakan. Makan minum rezekiku, tapi jangan berbuat kerusakan. Bahkan ada satu ayat bahwa yang merusak lingkungan itu sama dengan yang merusak, yang membunuh manusia satu tanpa alasan, dan hukumannya bisa hukuman mati. Siapa yang bilang? Allah. Mohon maaf, kaget juga salah seorang pimpinan pondok pesantren saya kasih lihat itu. Bro, saya bilang jarang diangkat ayat ini. Rupanya merusak lingkungan itu setara sama dengan membunuh orang tanpa alasan dan bisa hukumannya hukuman mati. Sekali lagi itu kata Tuhan. Saya kira itu mungkin jadi sekali lagi ini minimal menjadi bahan renungan bagi kita untuk insya Allah panjang umur kita diskusi nanti sebentar subuh. Mudah-mudahan kita diberikan umur sampai sebentar subuh, karena tidak ada yang tahu ketika sudah sampai la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Digaga misangi